Halo, bersama saya Didi Yusuf akan menemani praktikum kedua mengenai uji benih dengan daya kecambah. Jadi pengujian benih itu dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak benih itu terjamin kemurniannya atau berapa persen benih yang akan dibutuhkan untuk tumbuh atau untuk tanam. Kalau kita sudah mengetahui cara kerjanya untuk melihat kemurnian atau berapa persen benih itu akan tumbuh, maka penanaman yang akan kita lakukan itu dapat mengefisiensi benih atau dapat mengefisiensi kerjanya, dan keberhasilannya itu mencapai 90% sampai 100% yang akan tumbuh benih-benih yang nanti akan kita tanam. Tentunya benih-benih bukan benih-benih saranghe. Oh, ada. Enggak ya, benih-benih yang akan ditanam, benih jagung, benih tanaman yang lainnya. Dengan demikian maka kita bisa mendapatkan keuntungan nih. Penghitungan praktikum ini itu nanti kita bakal mendapatkan keuntungan. Yang pertama adalah produksi akan sesuai dengan yang dikehendaki, Tuhan dan yang dikehendaki oleh kita. Yang kedua, itu tidak terjadi pemborosan biaya, tenaga dan waktu tentunya. Yang ketiga adalah kemurniannya sudah terjamin. Oke, langsung aja kita mulai ke praktikumnya. Oke, langsung aja ke selanjutnya adalah tentang bahan dan peralatan. Yang pertama kita punya bahan nih. Bahan yang pertama itu adalah Aquades. Nanti kita siapkan Aquadesnya. Aquadesnya nggak usah terlalu banyak, secukupnya saja untuk nantinya membasahi dari media tanamnya. Yang pertama adalah Aquades. Yang kedua itu ada kapas. Teman-teman juga harus siapkan kapas sesuai banyak nanti media yang bakal ditanam. Contohnya seperti ini. Ini kapas. Kemudian setelah itu ada amplas. Ini amplas, nanti amplasnya disesuaikan aja ukurannya. Dan ini dibutuhkan untuk nantinya bakal mengamplas benih yang akan kita pakai untuk mengetahui kualitas dari daya kecambahannya benih yang diamplas. Kemudian kita siapkan juga tanah. Tanahnya sekitar 3 polybag nantinya akan ada di polybag masing-masing. Ini adalah tanah. Setelah tanah, tentunya kita harus siapkan polybag. Nah, ini dia polybagnya. Polybagnya 3 biji saja, nanti akan dijadikan media. Jadi nanti medianya ada yang berupa kapas, ada yang berupa tanah di polybag. Setelah itu tentunya bahannya selanjutnya adalah benih yang bakal digunakan. Benih yang digunakan kali ini adalah ada 2 benih yang akan digunakan. Yang pertama adalah benih dari jagung. Ini adalah benih jagung yang dibeli di toko pertanian. Yang kedua ada benih kacang panjang. Ini dia kacang panjang ya. Masing-masing benih dibutuhkan secukupnya saja. Nanti bakal dipakai sebanyak 10 per media tanam. Ini ya, media kacangnya. Yap, itu dia bahan yang bakal digunakan. Oke, yang selanjutnya adalah peralatan. Peralatan yang bakal digunakan kali ini. Yang pertama tentunya ada termometer. Termometernya bisa bentuknya apa aja. Ini yang dipakai adalah termometer seperti ini. Yang kedua ada beker glass. Beker glass yang digunakan cukup besar, itu kapasitas dengan 400 ml. Ini ada beberapa beker glass yang nanti bakal digunakan. Yang kedua tentunya botol untuk Aquades. Datang lagi dia, botol Aquades. Kemudian adalah saringan. Tara, saringan. Selanjutnya ada gunting untuk nanti ada menggunting kertas. Seperti ini, gunting aja. Dan yang paling super adalah pemanas air. Yang gunakan adalah teku. Pemanas airnya menggunakan elektrik biar lebih gampang. Tinggal dicolok aja nanti untuk media perangsang ya. Ada itu. Dan kita juga menggunakan Rootmost atau ini untuk perangsang pertumbuhan benih. Dari Rootmost, ini tidak dibayar, tapi kita pakai ini Rootmost. Yap, itu dia.
Yang pertama kita bakal mengukur daya kecambah dari benih kacang panjang dengan perlakuan yang berbeda. Pertama kita siapkan dulu media tanamnya, itu berupa kapas. Setelah itu kita basahkan dulu media basahnya menggunakan Aquadis. Semprot aja secara merata ya. Nah, kalau kalian ingat, ini adalah dimana kapasitas lapang yang materi pertama dijelaskan, kapasitas lapang dari kapas. Yang kedua adalah siapin benih. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan dengan 3 perlakuan terhadap benih kacang panjang untuk ditanam dan untuk mengetahui perbedaan daya kecambahnya. Yang pertama tentunya kacang panjang yang tidak diberi perlakuan apa-apa, hanya diamplas. Ini dari produknya sudah diamplas. Yang kedua kita menyiapkan kacang panjang yang sudah direndam oleh Rotmos. Dosis dari Rotmosnya adalah 2 ml untuk 1 liter air. Ini yang sudah direndam oleh Rotmos ya. Ini sudah direndam selama 24 jam. Ini sudah kami siapkan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah benih yang direndam dengan air biasa selama 24 jam juga. Ini adalah benihnya yang sudah kami siapkan dari kemarin-kemarin. Oke. Setelah sudah siap semuanya, benihnya bisa langsung diambil dan langsung ditanam di media tanam. Masing-masing benih yang digunakan adalah 10 benih. Nantinya untuk memudahkan perhitungan daya kecambahnya berapa persen. Masing-masing menggunakan 10. Dari sini 10. Oke, setelah seperti ini kita diamkan dan simpan di ruangan yang gelap untuk mengetahui daya kecambah dari masing-masing benih kacang panjang dengan perlakuan yang berbeda. Oke, yang kedua adalah pengukuran daya kecambah dari benih jagung. Benih jagung yang bakal kita gunakan. Metodenya adalah dengan perlakuan perendaman menggunakan air hangat. Air hangat ya. Makanya di sini ada teko. Oke, yang pertama adalah siapkan dulu media tanamnya dan sebagainya yang seperti biasa ini sudah dibasahkan, sudah dikasih air ya, air biasa. Tentunya panaskan terlebih dahulu airnya untuk perlakuannya. Perlakuan yang sekarang adalah menggunakan suhu yang digunakan saat ini ada 3 suhu yang berbeda. Yang pertama 20 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius. Setelah ini sudah diukur sesuai suhunya masing-masing, 20, 40, 60, kemudian siapkan benihnya. Siapkan benihnya sebanyak 20 benih. Kemudian disimpan di saringan. Di saringan seperti ini. 20 benih. Kenapa 20 benih padahal yang dipakai 10? Karena saat nanti perendaman menggunakan ini akan itu juga sekalian penyeleksian benih. Benih yang mengambang harus diangkat dan dibuang karena itu benih yang mempunyai daya kecambah sudah dipastikan tidak akan tumbuh ya. Oke, kita taruh seperti ini. Ya, sudah 5 menit berlalu. Ketahuan di sini ada beberapa benih yang masih mengambang, tandanya harus kita angkat. Kita angkat menggunakan ini ya, cawan. Kita angkat benihnya karena sudah 5 menit. Kita simpan saja, kita singkirkan dulu sebelah sini.
Oke, dan kita pindahkan ininya ya, supaya tidak mengganggu. Oke, setelah itu kita seperti biasa pilih 10 biji yang diletakkan untuk ditanam. Ini benihnya ya, pilih 10 biji, ditanam seperti biasa. Yap, setelah sudah semuanya seperti biasa yang seperti tadi, kita diamkan selama 3-4 hari sampai dia berkecambah atau tumbuh ya. Diusahakan di ruangan yang gelap agar mempercepat proses perkecambahannya. Usahakan yang sama ya. Oke, itu adalah percobaan yang kedua menggunakan perlakuan perendaman dengan air hangat. Oke, lanjut ke percobaan yang ketiga untuk mengukur daya kecambah benih. Kali ini kita akan menggunakan media tanah. Media tanah seperti ini. Tanah yang digunakan adalah tanah lempung. Tanah lempung ya yang digunakan. Oke, yang pertama tentunya siapkan dulu tanahnya, kemudian masukkan ke polybag, atau nanti teman-teman bisa lakukan di plastik, ke polybag sampai ketinggian seperti ini. Sisakan sekitar 5 cm, ke dalamnya 5 cm untuk nantinya berkecambah ya, seperti ini. Kalau sudah dimasukkan, kemudian itu disiram. Ingat kapasitas lapang, disiram seperti ini hingga merata. Setelah medianya sudah jadi, kita tentunya siapkan benihnya. Benih yang akan kita pakai kali ini adalah benih kacang panjang lagi, dengan perlakuan sudah direndam selama 24 jam. Dan ini dia benihnya. Ini benih yang sudah direndam selama 24 jam yang sudah kami siapkan sebelum hari. Ini benihnya seperti biasa. Setelah ini, maka kita ketahui di sini tidak ada benih yang mengambang, artinya benihnya semuanya bagus untuk ditanam. Dan jumlah benihnya masing-masing polybag ada 10 lagi agar memudahkan perhitungan nantinya ya. Ini 10, ini 10, ini 10. Ini kalau sudah seperti ini waktunya didiamkan selama 3-4 hari masa pertumbuhan kecambahnya ya. Dan diusahakan ditempatkan di ruangan yang gelap, sama perlakuannya sama yang sebelum-sebelumnya. Setelah semuanya seperti ini, maka disimpan dan diperhatikan perkembangannya setiap hari. Jangan lupa untuk disiram. Masing-masing perlakuannya harus disiram ya. Ini disiram. Ini diamati selama 3 minggu. Nanti diamati pertumbuhannya. Setelah 4 hari dilihat yang sudah berkecambah berapa per perlakuan. Kemudian kalian hitung daya kecambah dari masing-masing perlakuan. Misalkan ini benihnya tumbuhnya cuma 3, berarti daya kecambahnya adalah 3 dikali 100%, berarti adalah 30% daya kecambahnya. Yang ini misalkan 5, berarti 50% daya kecambahnya. Yang ini misalkan 10, semuanya tumbuh semua, berarti daya kecambahnya adalah 100%. Itu dia praktikum kali ini, semoga membantu teman-teman dan semoga mudah untuk dipahami dalam mengukur uji benih dengan daya kecambah dengan perlakuan yang berbeda. Semoga bermanfaat. Saya Deddy Yusuf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.